Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 404. Aku tidak akan mengusikmu, katanya, datar tapi penuh tekanan. Tapi, jawab dulu. Apa maksud ucapanmu kemarin di villa? Tentang aku yang akan menyesal bila tahu semuanya. Apa sebenarnya yang tidak ku ketahui soal Alea? Azarin tercekat, tubuhnya seketika menegang. Din memejamkan mata sejenak, seakan menimbang apakah dia harus bicara atau tetap bungkam. Jenderal menatap tajam, nadanya makin keras. Sudah 2 hari ini aku memutar otak. Tapi tidak ada jawaban. Jadi, katakan sekarang, Sa. Apa rahasia itu? Suasana rumah makan mendadak hening. Beberapa pengunjung mulai melirik. Azarin menggenggam tangan Din erat-erat di balik cadarnya, matanya bergetar, takut jika suaminya benar-benar membuka sesuatu yang masih mereka jaga sampai sekarang. Jawab, Sa. Apa rahasia yang tidak aku ketahui soal Alea? Ya, katamu dia mau menikah, aku tidak akan melarangnya. Tapi apa rahasia yang tidak aku ketahui sampai sekarang? Nada suara jenderal makin tegas, meski sedikit berbisik untuk tidak memancing atensi orang sekitar. Di balik cadarnya, napas Azarin tercekat. Dia bisa merasakan jari-jarinya gemetar, tapi dia memaksakan diri untuk tetap tegak. Tatapannya tajam, menancap pada wajah jenderal yang menanti jawaban. Dengan suara rendah, dingin, namun penuh tekanan, Azarin akhirnya menjawab. Lucu sekali, kamu jenderal, kamu bisa mencariku ke Pangalengan, memusikku dengan berbagai cara. Tapi kenapa, untuk urusan sebesar ini, kamu tidak bisa mencari tahu sendiri? Kenapa kamu tidak bisa membaca? Kenapa kamu tidak bisa melihat? Padahal rahasia yang kakakku simpan begitu nyata terlihat. Tapi, kamu menutup hati dan matamu untuk mengetahui. Seketika wajah jenderal menegang. Nadinya berdenyut di pelipis, matanya membelalak seolah mencoba. 8. Menerobos kalimat Azarin. Tangannya mengepal, hampir menghantam meja, tapi dia tahan. Din pun segera merangkul bahu Azarin, menegakkan tubuhnya. Tatapannya menusuk balik jenderal, penuh amarah yang ditahan. Cukup, jenderal. Kalau kamu mau cari tahu, silakan temui Alea di Singapura. Kamu akan tahu jawabannya. Bukan mengusik kehidupan keluargaku. Apa salahnya kalian memberitahuku? Tangan jenderal terulur memegang pundak Din, namun langsung ditepis dengan kasar. Benar apa yang istriku katakan, kamu bisa nekat mencari tahu keberadaan istriku, sampai ketemu, sementara saya begitu sulitnya mencari keberadaannya. Tapi, kenapa sekarang kamu begitu sulit mendapatkan informasi mengenai Alea? Apa kamu takut penyesalan menari di depanmu? Din tersenyum miring. Tapi saranku sih, jangan mencari tahu apapun, sebelum Alea menikah. Biar sakitnya tidak main-main. Suaranya memelan di akhir kalimat. Din pun melangkah membawa istrinya menuju meja pojok rumah makan, meninggalkan jenderal yang berdiri menahan amarah. 9. Mbak, tolong jaga Alina di kamar, ya. Kalau dia bangun nyariin, bilang saja bundanya lagi istirahat, ujar Din dengan suara lembut namun tetap tegas, seolah tak ingin membangunkan si kecil yang masih terlelap di gendongannya. Mbak Santi, yang sejak tadi sigap membantu, langsung mengangguk patuh. Senyumnya tipis, lalu dia menunduk sopan sebelum berbalik badan. Langkahnya pelan, penuh hati-hati, khawatir suara tumit sandal rumah yang dia kenakan mengusik tidur Alina. Keheningan pun menyergap ruang tamu apartemen itu. Hanya terdengar suara pendingin ruangan yang berdesir lembut,
bercampur samar bunyi klakson dari jalan raya jauh di bawah sana. Din mengusap wajahnya dengan telapak tangan, lalu menghela napas panjang. Lelah perjalanan dari Pangalengan ke Jakarta masih membekas di otot-ototnya, ditambah lagi ketegangan singkat yang baru saja mereka alami di rumah makan tadi. Sekilas dia teringat tatapan tajam jenderal yang menuntut jawaban. Tatapan yang jelas-jelas masih akan menjadi bayang-bayang di belakang mereka. Din menoleh ke arah pintu kamar utama yang tertutup rapat. Dia tahu pasti, di balik pintu itu, istrinya tengah larut dalam pikiran yang jauh lebih rumit daripada dirinya. Azarin bukan hanya lelah secara fisik, tapi juga terbebani oleh kenangan pahit masa lalu yang terus saja muncul di tempat-tempat tak terduga. Dengan langkah hati-hati, Din berjalan ke arah kamar utama. Setiap gerakan terasa terukur, seolah dia sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam ruang yang bukan hanya sekadar kamar, melainkan medan tempur bagi hati dan pikiran Azarin. Tangannya menyentuh kenop pintu, memutarnya perlahan, hingga terdengar bunyi klik halus. Din mendorong pintu itu, membiarkannya terbuka. Yang pertama menyambutnya bukanlah sosok Azarin di ranjang, melainkan tirai balkon yang bergoyang lembut diterpa angin. Pintu kaca balkon terbuka lebar, menyingkap langit Jakarta yang mulai menguning tersapu sinar matahari siang. Din menoleh sekilas ke sekeliling kamar, matanya mencari. Tak ada Azarin. Namun langkah kakinya langsung yakin, istrinya pasti berada di luar sana. Dia melangkah masuk, lalu dengan refleks menutup dan mengunci pintu kamar di belakangnya. Kemeja yang sejak tadi melekat di tubuhnya terasa gerah, hingga tanpa pikir panjang, Din melepaskannya. Dia menggantung sembarangan di sandaran kursi, menyisakan kaos dalam berwarna putih yang menempel pas di tubuhnya. Udara dari balkon menyambutnya begitu dia mendekat. Angin membawa aroma kota bercampur samar wangi tubuh Azarin. Dan benar saja, dari balik pintu balkon, tampak istrinya berdiri membelakangi. Sosok ramping itu terbungkus gamis longgar, jilbabnya berkibar-kibar halus, cadar menutupi wajah yang dia tahu sedang menyembunyikan banyak hal. Din berhenti sejenak di ambang pintu balkon, mengamati punggung itu. Ada kerentanan sekaligus kekuatan dalam siluetnya. Lagi mikirin apa, sayang? Suara itu membuat Azarin sedikit tersentak. Bahunya bergerak pelan, lalu dia menghela napas panjang sebelum menjawab. Udah lama aku ninggalin Jakarta, Mas. Rasanya hangat, tapi asing. Suaranya lirih, nyaris tenggelam bersama deru kendaraan dari jalanan jauh di bawah sana. Din bersandar sebentar di ambang pintu, kedua lengannya terlipat di dada. Dia menatap lekat punggung istrinya, mencoba menafsirkan segala hal yang tidak diucapkan. Senyum tipis tersungging di wajahnya, meski ada sorot serius di balik matanya. Langkahnya mendekat, hingga kini dia berdiri sejajar dengan Azarin. Dia memandang gedung-gedung tinggi. 10. Yang seolah ingin meraih langit. Asing? Ya. Wajar. Kota ini nyimpen banyak cerita yang gak gampang buat dilupain. Dia berhenti sejenak, lalu melirik istrinya. Tapi kalau kamu mau, kita bisa bikin cerita baru, bukan tentang masa lalu, tapi tentang kita. Azarin menoleh sebentar, matanya yang basah sedikit berkilat sebelum segera kembali memandang ke depan. Angin kembali berembus, menyentuh cadar yang menutupi bibirnya. La tidak menjawab, namun tangannya yang menggenggam pagar balkon semakin erat, seolah mencoba menahan semua yang bergejolak di dalam hatinya. Din tahu betul, di balik diamnya, ada badai kecil yang sedang bertarung. Dia tak menyerah. Kamu mau kita tinggal di sini lagi, sayang? Biar kita bangun kenangan baru.
Apartemen ini kosong, gak ada yang berani nyentuh, karena aku tabu tempat ini seharusnya jadi milik kamu. Azarin menarik napas dalam-dalam. Lama sekali, sebelum akhirnya suaranya terdengar, lirih tapi jelas. Mas, aku gak bisa. Din menoleh cepat, wajahnya menyiratkan kekecewaan bercampur penasaran. Kenapa? Apa karena bayangan masa lalu? Apa karena dia? Azarin menutup mata sejenak, seolah menenangkan dirinya. Jakarta terlalu penuh dengan jejak yang ingin aku hapus. Setiap jalan, setiap sudut, ada kenangan yang menusuk. Aku pernah jatuh di kota ini, Mas. Dan aku takut kalau harus jatuh lagi. Aku gak sanggup. Din menghela napas panjang, menatap langit yang perlahan berganti warna. Lalu dia tersenyum miring, mencoba mencairkan suasana. Jadi kamu lebih milih ayam berkokok di desa daripada suara klakson mobil di Jakarta. Azarin menoleh sekilas, lalu mengangguk ringan. Ya. Di desa aku bisa tarik napas tanpa sesak. Alina bisa main lari-larian, bukan cuma lihat jalan macet dari jendela. Aku lebih tenang di sana. Dan aku rasa, itu yang terbaik, bukan cuma untukku, tapi juga untuk Alina. Din terdiam, menimbang kata-kata istrinya. Wajahnya perlahan melunak, meski ada sedikit guratan kecewa. Lalu, dengan nada menggoda, dia mencondongkan badannya, mendekat ke telinga Azarin. Kalau begitu, bisiknya, aku rela pindah ke Pangalengan. Tapi dengan satu syarat. Azarin mengernyit heran. Syarat? Din menahan senyum nakal. Aku tetap boleh nyapu halaman bareng kamu. Biar tetangga iri, lihat suami seganteng aku rela jadi kuli cinta istrinya. Azarin spontan menunduk, bahunya terguncang menahan tawa. Astagfirullah, Mas. Ada-ada aja pikiranmu. Din tertawa pelan, lalu meraih tangan istrinya yang masih menggenggam pagar. Dengan hati-hati, dia melepaskannya dan menggenggam erat di tangannya sendiri. Pokoknya dimanapun rumahnya, kota atau desa, selama ada kamu, itu cukup buat aku. Suasana yang semula berat kini mengalir hangat, bercampur haru dan tawa kecil yang mereka ciptakan. Namun, di sela keheningan, suara Azarin terdengar pelan namun tegas. Mas. Dia menunduk sedikit, tangannya menyapu pagar balkon. Apa gak apa-apa kita terus menyembunyikan anak yang Kak Alea kandung dari Jenderal? Din terdiam. Pandangannya sempat tertuju pada lalu lintas di bawah sana, namun pikirannya jelas menancap pada kata-kata istrinya. Azarin melanjutkan, nadanya tenang tapi penuh kegamangan. Biar gimana pun, Mas, dia ayah kandung anak itu. Tadi aku lihat sendiri mata Jenderal benar-benar gak tahu apa-apa. Dia sampai nanya dengan suara kayak orang kehilangan arah. Sementara, anak itu darah dagingnya sendiri. Din menghela napas panjang. Dia menoleh ke arah istrinya, lalu perlahan mengusap kepala Azarin dengan 11. Gerakan lembut namun mantap. Sayang, aku tahu hati kamu. Dari luar keras, seolah gak goyah, tapi di dalam kamu selalu simpan kelembutan. Kamu kasihan sama dia, iya. Azarin diam sebentar, lalu akhirnya mengangguk tipis. Aku bukan kasihan sepenuhnya, Mas. Aku cuma takut, anak itu tumbuh tanpa kenal siapa ayah kandungnya. Sementara Jenderal, mungkin gak akan pernah dikasih kesempatan lagi. Alea udah mutuskan jalan hidupnya. Setelah melahirkan, dia mau menikah. Dan aku tahu, hubungan mereka gak akan pernah ada kesempatan kembali. Bukan karena talak tiganya, tapi luka di hati Kak Alea begitu dalam,
sampai dia rela menutupi kehamilannya. Din mendengarkan tanpa menyela, lalu menghela napas pelan. Sayang, yang punya hak buka semua itu cuma Alea sendiri. Kita bisa kasihan, kita bisa khawatir, tapi bukan kita yang berhak memutuskan. Kalau Alea milih untuk nutupin ini semua, itu karena dia punya luka yang terlalu dalam. Kamu tahu, kan? Dia gak pernah benar-benar dicintai selama jadi istrinya. Dari awal sampai akhir, dia berjuang sendirian. Dia mencintai sendiri. Ya, walaupun cara mendapatkan jenderal pun tentu dengan cara yang salah. Tapi, dia tetap tidak mendapatkan cinta di dalam rumah tangganya. Din menatap lurus pada Azarin, matanya penuh kesungguhan. Dan apa yang dia lakukan sekarang? Menyembunyikan kehamilannya. Itu bukan sekadar keputusan. Itu bentuk pembalasan. Satu-satunya cara dia bikin jenderal tahu gimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Dia ingin jenderal merasakan kosongnya hati yang dulu dia alami. Azarin terdiam. Pandangannya menajam, tidak menitikkan air mata, tapi jelas ada gejolak di balik tenangnya. Angin yang semilir menggerakkan cadarnya, membuat wajahnya seperti tirai yang menyimpan rahasia. Din tersenyum kecil, mencoba melembutkan suasana. Dia menencondongkan tubuh, berbisik nakal di dekat telinga istrinya. Lagi pula, kamu jangan terlalu khawatir dulu. Kalau jenderal sampai tahu, bisa-bisa dia ngamuk ke seluruh dunia. Dan aku gak mau lagi-lagi kamu yang harus berhadapan sama emosinya. Biarlah Alea yang tentukan waktunya. Kita cuma jadi tameng, bukan hakim. Azarin menoleh, menatap tajam tapi matanya berkilat geli. Mas ini, bisa aja kalau udah muter otak. Padahal jelas-jelas kamu juga pengen bilangin ke dia, kan? Din terkekeh, lalu mengangkat bahunya. Namanya juga laki-laki, sayang. Ada bagian hatiku yang pengen jujur, tapi ada juga yang mikir ribuan kali. Apalagi kalau harus bikin kamu dan Alea makin ribet. Kamu tahu sendiri, aku lebih suka ribet sama kamu aja, daripada sama jenderal. Azarin mendesah, lalu menggeleng pelan. Ada-ada aja kamu ini. Din tiba-tiba menyentuh jemari istrinya yang masih dingin karena angin balkon. Dia menggenggam erat, lalu menatapnya dalam. Dengar, ya. Dimanapun kamu berdiri, Jakarta, Pangalengan, bahkan kalau kamu pengen pindah ke kutub utara sekalipun, aku tetap akan ada di sampingmu. Kita gak bisa selalu jadi penentu jalan orang lain. Tapi kita bisa pastikan jalan kita sendiri tetap lurus. Kamu ngerti, kan? Azarin menoleh, matanya menyipit geli. Lalu tanpa menahan diri, dia memutar bola mata. Puitis banget sih, Mas. Apa karena sempat salah langkah kemarin, sekarang jadi pria puitis segala? Godanya, dengan nada yang manis tapi diselipin sindiran yang cukup tajam untuk menusuk. Din tidak tersinggung, justru bibirnya terangkat lebar, senyum nakalnya muncul. Ya ampun, istri siapa sih ini? Dikasih rayuan malah ngejek. Pantes aku jatuhnya makin cinta, ada aja caranya bikin aku kewalahan. Azarin mengangkat dagunya sedikit, gaya angkuh khasnya. Cinta itu bukan cuma kata, Mas. Kalau kata-kata doang, burung merpati juga bisa kuku tiap pagi. Din langsung menyunggingkan senyum jahil. Cinta memang bukan cuma kata, tapi harus dibuktikan. 12. Dengan tindakan. Tanpa aba-aba, dia menunduk dan mengangkat tubuh istrinya ke dalam gendongan bridal style. Mas. Astagfirullah. Jerit Azarin spontan,
kedua tangannya refleks melingkar di bahu suaminya. Turunin. Aku ini lagi hamil, jangan asal gendong, nanti malah kenapa-kenapa. Din malah terkekeh, langkahnya tenang dan hati-hati. Tenang aja, sayang. Aku hati-hati kok, kalau kamu jatuh, aku yang patah duluan. Azarin memukul dada suaminya dengan kepalan kecil. Gak lucu ih. Din menunduk, bibirnya nyaris menempel di telinga Azarin, suaranya dibuat berat dan penuh godaan. Makanya jangan teriak-teriak. Kalau ada orang dengar, mereka bisa salah paham. Ngangka aku ini mafia yang lagi nyulik perempuan buat dibawa ke ranjang. Mas Din. Azarin melotot di balik cadarnya, wajahnya merah padam meski tertutup kain. Mulutnya itu iho, aduh, gak ada rem. Din terkekeh puas, lalu melangkah masuk ke kamar. Dengan hati-hati dia mendudukkan istrinya di atas ranjang, seakan sedang menaruh benda paling rapuh dan berharga. Setelah itu, dia berbalik menuju balkon, menutup pintu kaca rapat-rapat lalu merapatkan gorden hingga kamar mereka setengah gelap. Azarin otomatis mengernyit. Kenapa ditutup? Kan masih siang. Din berbalik, langkahnya santai tapi tatapannya nakal. Karena istri tercinta lagi lelah. Dan suami yang baik itu, harus tahu cara bikin istrinya rileks. Azarin makin bingung, apalagi melihat suaminya berjalan mendekat dengan senyum yang terlalu manis untuk bisa dipercaya. Loh, maksudnya apa lagi ini? Din pun duduk di tepi ranjang, menepuk pelan lutut istrinya. Maksudnya, aku bakal mijetin kamu. Dari ujung kepala sampai kaki. Dia mengedipkan sebelah mata dengan gaya playboy ala sinetron. Hah? Azarin sontak melotot, suaranya meninggi. Dipijat. Aku gak minta dipijat. Din mengangkat bahu santai. Gak apa-apa, kan tadi kamu bilang sendiri, cinta itu bukan cuma kata. Nah, ini buktinya. Cinta juga butuh sentuhan dan pengertian. Kontan Azarin menatapnya penuh curiga, matanya menyipit. Sentuhan. Jangan-jangan ada maksud aneh-aneh di balik niat mulia ini, ya. Din langsung menahan tawa, ekspresi wajahnya dibuat polos seperti anak kecil. Maksud aneh apaan? Aku ini suami soleh, tahu. Lagi pula, kalau aku punya maksud aneh, masa iya aku terang-terangan? Azarin akhirnya menepuk dahinya sendiri sambil mendesah, setengah kesal setengah geli. Ya Allah, Mas, kalau ngomong bikin darah naik turun. Din tertawa kecil, lalu menggenggam tangan istrinya, jemarinya hangat. Kalau darah kamu naik, biar aku yang nurunin. Kalau turun, biar aku yang naikin, intinya, kamu gak usah khawatir. Semua urusan badan, hati, sama pikiranmu, serahin aja ke aku. Azarin baru hendak membuka mulut, tapi kata-kata itu langsung terhenti begitu Din, tanpa banyak bicara, mengulurkan tangan ke belakang kepala istrinya. Dengan gerakan pelan tapi mantap, dia melepaskan simpul cadar, lalu menurunkan jilbab yang menutupi rambut istrinya. Mas, seru Azarin, kaget setengah mati. Matanya melebar, tangannya refleks ingin merebut kembali. Astagfirullah, apa-apaan sih? Kok lepasin sembarangan gitu? Din sama sekali tak merasa bersalah. Justru dia menunduk, mencium cepat ubun-ubun istrinya sebelum beranjak menuju laci meja samping ranjang. Tenang, ini kan apartemen kita sendiri. Gak ada kamera CCTV, yang ada cuma aku, suamimu, yang sah, halal, dan lagi pengen manjain istrinya. Azarin mendesah keras, menatapnya penuh curiga. Manjain apanya? Gaya Mas udah mencurigakan dari
Tadi. 13. Din justru terkekeh, menarik sebuah botol kecil minyak zaitun dan sebotol handbody dari dalam laci. Dia mengangkat keduanya tinggi-tinggi seperti seorang penyihir yang baru menemukan ramuan ajaib. Tada! Persiapkan diri, Nyonya Din. Hari ini Mas resmi jadi tukang pijat eksklusif. Tarifnya cukup 1 ciuman tiap 5 menit. Mas Din. Azarin langsung melempar bantal kecil ke arah suaminya. Bener-bener gak ada seriusnya, ya. Din dengan gesit menangkis bantal itu, satu lalu melangkah ke dapur sebentar. Suara peralatan terdengar singkat, gelodak piring, dentingan sendok. Tak lama kemudian, dia kembali dengan mangkuk kecil berisi campuran minyak dan lotion, wajahnya sumringah seperti chef yang baru masak menu bintang 5. Dia meletakkan wadah itu di meja samping ranjang, lalu menutup pintu rapat-rapat, mengunci, bahkan merapatkan kembali gorden. Semua dilakukan dengan penuh kesengajaan, membuat Azarin semakin mencurigai. Din berdiri kembali di hadapan istrinya, lalu menepuk kedua tangannya yang kini basah minyak. Senyumnya kelewat antusias. Sayang, ayo buka baju. Mas yang bantu pijetin biar rileks. Azarin langsung melotot, tubuhnya mundur ke belakang ranjang. Hah? Apa? Buka baju? Mas ini niatnya mijet atau mau jadi mafia beneran? Din mengangkat alis dengan wajah sok polos. Mafia? Kalaupun iya, kamu kan bos mafianya, aku cuma anak buah setia yang gak bakal membangkang. Azarin menatapnya lama, ekspresinya campuran antara waspada, jengkel, dan nyaris ngakak. Aku tuh serius curiga, jangan-jangan alasan pijat ini cuma modus. Din terkekeh, lalu berlutut di depan istrinya, menatapnya dalam. Kalaupun ini modus, ya modusku cuma satu, bikin kamu nyaman. Itu aja. Azarin langsung memutar bola matanya. Nyaman apanya? Mas, Alku ini hamil, tahu gak? Ibu hamil itu gak boleh sembarangan diurut. Salah-salah bisa bahaya. Din mengangguk-angguk, wajahnya serius tapi dengan senyum tipis yang bikin Azarin makin kesal. Iya, paham. Mas gak gila kok, sayang. Mas cuma mau pijet bagian aman aja. Punggung, tangan, sama kaki. Yang lain biar nanti setelah bayi lahir. Dia sengaja mengedipkan sebelah mata, sukses membuat wajah istrinya langsung panas. Mas Din. Azarin menepuk bantal dengan keras, separuh malu, separuh jengkel. Bisa gak sih, kalau ngomong jangan suka belok-belok. Din justru semakin terkekeh. Belok dikit biar lucu, biar gak tegang. Kan kamu gampang baper kalau suasana serius mulu. Dia maju, jemarinya lincah membantu melepas kancing gamis istrinya. Mas, aku bisa sendiri, protes Azarin, menahan tangannya. Loh, Mas juga bisa kok. Bahkan lebih cekatan. Dengan lihai Din menyelesaikan pekerjaannya, meski Azarin sempat menepis-nepis. Kepompong dengan selimut. Masya Allah, cantik banget. Kayak permen mahal yang dibungkus ketat. Mas jadi gak tega buka lagi. Azarin mengerjap, lalu mendorong wajah suaminya dengan bantal. Permen apaan? Aku ini manusia, Mas, bukan permen. Din menahan tawa, memegang tangannya lembut. Iya, manusia paling manis di bumi. Yang kalau disembunyiin pakai selimut, rasanya kayak bawa matahari masuk kamar. Mas kepanasan, tahu. 14. Azarin menggigit bibirnya, separuh tersipu tapi tetap mencoba menjaga wibawa. Mas ini banyak alasan.
Aku udah bilang gak usah, malah dipaksa begini. Din lantas berdiri, menyingkap sedikit selimut agar bisa melihat wajahnya lebih jelas. Sayang, ini bukan paksaan, ini pengabdian. Kamu kan bilang cinta itu gak cukup kata-kata, harus tindakan. Nah, pijet ini salah satu bentuk tindakan. Mas gak cuma ngomong cinta, tapi nunjukin cinta. Kalau kamu tetap maksa nolak, berarti kamu menolak bukti cinta Mas. Azarin mendesah panjang, jelas kalah dalam adu mulut. Matanya berkilat, antara kesal dan geli. Hah, dasar pintar ngomong. Ya udah, tapi jangan lama-lama, dan jangan aneh-aneh. Din tersenyum penuh kemenangan. Dia duduk di samping ranjang, menuangkan minyak ke tangannya, lalu menatap istrinya dengan gaya bak terapis profesional. Tenang aja, pasien VIP. Tarifnya masih sama, senyum manis 1, ciuman 2. Siap. Azarin langsung menyibak selimutnya untuk melempar bantal ke wajah Din. Mas Din. Din hanya tergelak, lalu tangannya mulai menyentuh punggung istrinya dengan lembut. Suasana yang tadi penuh protes, perlahan berubah hangat, intim, dan menenangkan. Azarin yang semula ingin menolak, lama-kelamaan mulai merasakan nikmatnya sentuhan itu. Otot-otot yang sejak perjalanan panjang terasa kaku perlahan melunak. Punggungnya yang tadinya pegal seperti terbebas, tubuhnya terasa ringan. Bahkan, kelopak matanya sempat menutup karena benar-benar rileks. Din masih tetap diam. Jemarinya bekerja teratur, mulai dari punggung, turun perlahan ke tangan, mengurut dengan lembut hingga jari-jarinya. Lalu bergeser ke kaki, menekan pelan titik-titik pegal yang tersisa. Sesekali dia mengusap lembut, bukan sekadar pijatan, melainkan sentuhan penuh arti. Setelah itu dia berpindah ke kepala, memijat pelipis dan ubun-ubunnya dengan ritme menenangkan. Azarin sempat mendesah kecil, bukti bahwa tubuhnya benar-benar lega. Akhirnya, Din kembali lagi ke punggung. Namun kali ini gerakannya berubah, bukan lagi sekadar urut yang teratur, melainkan sentuhan yang lebih lama bertahan, lebih hangat, dan lebih nakal. Azarin membuka mata, heran dengan perubahan itu. Dan tepat saat dia hendak menoleh, terasa bibir hangat mendarat lembut di pundaknya, seketika matanya melotot, jantungnya memacu lebih cepat. Mas. Suaranya nyaris tercekat. Din pura-pura tak bersalah, masih menempelkan bibirnya, lalu berbisik di antara ciuman. Apa? Ini bagian terapi juga. Katanya tadi butuh tindakan nyata, kan? Azarin terdiam. Entah kenapa, mulutnya enggan mengucap protes lebih keras. Hanya pipinya yang semakin panas, tubuhnya berusaha tetap kaku, tapi jantungnya jelas sudah tak bisa diajak kompromi. Din menambahkan lagi satu ciuman kecil, lalu terkekeh pelan. Lo, kok diem? Biasanya kalau aku ngelawak dikritik. Apa jangan-jangan, kamu juga suka cara terapi model Mas ini? Azarin mendecak, menahan senyum yang hampir saja pecah. Mas ini, nakalnya gak kira-kira, aku udah bilang cuma mau dipijat. Titik. Bukan, beginian. Din mengangkat wajahnya, menatap istrinya dengan senyum jahil. Ya kan pijatnya udah selesai. Yang ini, bonus. Azarin langsung menarik selimut ke atas tubuhnya, berusaha menutupi wajahnya yang mulai bersemu merah. Hah, dasar. Bonus apaan? Din menahan selimut itu agar tidak menutupi wajah istrinya. Bonus dari suami sah. Berlaku seumur hidup, gak bisa ditolak, gak bisa ditukar. Azarin akhirnya melempar tatapan setengah marah, setengah malu, yang justru membuat Din semakin jatuh cinta.
Din menunduk, menatap wajah istrinya dengan mata yang dalam. Senyum nakalnya perlahan mereda. 15. Berganti keseriusan yang tak bisa dia sembunyikan. Dia mendekat, hingga napas mereka nyaris bersatu. Jemarinya menyentuh wajah Azarin. "Sayang." Suaranya lirih. "Sebelum Mas terlalu jauh, izinkan Mas baca doa dulu. Biar semua yang kita lakukan tetap dalam ridanya, karena yang Mas lakukan bukan sekadar keinginan, ini ibadah untuk kita." Azarin terdiam. Hatinya yang semula resah justru semakin bergetar mendengar kalimat sederhana itu. Dia tahu, meski Din punya sisi usil dan nakal, tapi suaminya ini tetaplah lelaki yang berusaha menjaga mereka berdua dalam kebaikan. Din lalu memejamkan mata, bibirnya bergetar pelan membaca doa. Azarin mendengarnya jelas, dan justru malu sendiri karena sempat mengira Din hanya bermain-main. Usai berdoa, Din membuka matanya lagi, tatapannya hangat sekaligus dalam. Dia mendekat, menyentuhkan keningnya ke kening Azarin. "Sekarang, boleh Mas lanjutkan?" tanyanya pelan. Azarin sempat menahan napas. Protes yang tadinya ingin dia keluarkan terhenti di tenggorokan. Bibirnya hanya bergerak pelan. "Mas ini, selalu aja bikin aku kalah." Din terkekeh pelan, lalu menjawab dengan suara rendah. "Kalau kalahnya sama cinta, berarti kamu pemenangnya." Perlahan, dia mencium bibir istrinya, lembut, hati-hati, penuh kesabaran. Tidak ada paksaan, tidak ada buru-buru. Hanya sebuah pelukan panjang yang meleburkan jarak. Azarin, meski sempat menggerakkan tangannya untuk menolak, akhirnya menyerah pada hangatnya pelukan suaminya. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena rindu. Sentuhan itu mengingatkannya bahwa dia bukan hanya seorang ibu, bukan hanya seorang perempuan yang harus kuat setiap saat, tapi juga seorang istri yang berhak dicintai sepenuh hati. Din memperlambat setiap gerakannya, memastikan istrinya nyaman. Jemarinya menelusuri lengan, pundak, dan punggung dengan penuh kelembutan, seakan dia sedang mengukir ulang kenangan yang sempat terputus. Sementara Azarin memejamkan mata, merasakan setiap helai kasih yang Din berikan. Suasana berubah, bukan lagi sekadar godaan nakal, tapi sebuah pergumulan batin dan raga yang sudah lama mereka rindukan. Meski siang hari di luar sana masih terang, namun terasa seperti malam, memberi ruang yang intim bagi dua hati yang saling merindukan. Azarin sempat berbisik pelan, suaranya serak menahan rasa. "Mas, jangan nakal terlalu jauh, aku masih hamil." Din berhenti sejenak, lalu tersenyum lembut. "Justru karena itu, Mas makin sayang sama kamu. Tenang, semua akan Mas jaga. Yang Mas mau cuma satu, bikin kamu bahagia."